Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mara Satriana Handayani. I will show you a video of a meeting from my group regarding the decline in turnover of the Frisian Flag Indonesia Company. Enjoy the video ya. Let me introduce myself. My name is Clara Nagisa as the receptionist. My name is Dewi Ananta, is the receptionist. Selamat pagi, selamat datang di rapat besar PT Frisian Flag Indonesia. Silakan bisa mengisi daftar kehadiran terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan bisa masuk ke dalam ruangan rapat dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Selamat pagi, selamat datang di rapat besar PT Frisian Flag Indonesia. Silakan bisa mengisi daftar kehadiran terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan bisa masuk ke dalam ruangan rapat dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Selamat pagi, selamat datang di rapat besar PT Frisian Flag Indonesia. Silakan bisa mengisi daftar kehadiran terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan bisa masuk ke dalam ruangan rapat dan duduk di tempat yang sudah disediakan. Good morning, welcome to the big meeting of PT Frisian Flag Indonesia Company. Please fill in the attendance list. Thank you. Please enter the meeting room and sit in the provided place. Silakan di
Rapat penurunan omset perusahaan PT Fashion Point Indonesia Kamis 30 Mei 2024. Good morning ladies and gentlemen. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Adi Nugroho SDM, selaku Direktur Utama PT Fashion Point Indonesia. Yang saya hormati Ibu Danisha Kalandra SEMN, selaku Wakil Direktur PT Fashion Point Indonesia. Yang saya hormati para manajer dan peserta rapat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. I would like to welcome and thank the representative of Central Company from Netherlands, Mrs. Aliza Priscilla, DBA, MBA, Mrs. Aliza Natalia, DBA, MBA, and Mrs. Helena Delvira, DBA, MBA, who have been placed to attend and take the time to attend this meeting. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada rapat penurunan omset perusahaan ini tanpa suatu halangan apapun. I am Laili Savitri, as the host of the program, akan membacakan susunan acara pada rapat hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, perkenalan semua anggota rapat. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, penampilan video serta pemaparan informasi oleh Wakil Direktur. Acara yang kelima, laporan setiap divisi. Acara yang keenam, COVID. Acara yang ketujuh, pembahasan mengenai penurunan omset perusahaan. Acara yang kedelapan, pemaparan hasil rapat. Dan acara yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka rapat ini dengan berdoa atas kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua, yaitu perkenalan semua anggota rapat. Sebelum memasuki acara ini, mari kita perkenalkan diri kita masing-masing. Saya meminta kepada seluruh hadirin untuk menyebutkan nama, jabatan, dan divisi secara singkat. Kepada kami persilakan. Good morning. Let me introduce myself. My name is Adi Nugroho, as the President Director. Thank you. Allow me to introduce myself. My name is Danisha Kalandra, as the Deputy Director. Thank you. I would like to introduce myself. My name is Aliza Priscilla, as the Center Director. Thank you. Let me introduce myself. My name is Helena Delvira, as the MC staff. Thank you. Allow me to introduce myself. My name is Rina Amanda, as the Production Manager. Thank you. I would like to introduce myself.
introduce myself. My name is Apa Olivia, is the secretary. Thank you. Allow me to introduce myself. My name is Tasya Cherry as the logistic manager. Thank you. I would like to introduce myself. My name is Fian Atmaja as the marketing manager. Thank you. I want to introduce myself. My name is Valerie Leonard as the financial department. Thank you. Let me introduce myself. My name is Delvina Arabella as the head of finance. Thank you. Terima kasih atas perkenanannya. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan perusahaan kepada Bapak Dr. Adi Nugroho SDM. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Yang terhormat, perwakilan dari perusahaan besar, yang saya hormati, Bapak dan Ibu Direktur, Bapak dan Ibu Manajer, serta seluruh anggota rapat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Nugroho SDM atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Direktur Perusahaan kepada Ibu Danisha Kalanda SDM. Kami persilakan. Selamat pagi, saya selaku Wakil Direktur mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir pada rapat kali ini. Saya berharap rapat kali ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan sesuatu apapun. Semoga kita mendapat jalan keluar untuk permasalahan kali ini. Itu saja dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Danisha Kalanda SDM atas sambutannya. The chair, specifically for Mrs. Alisa Priscilla, DBA, MBA. The time is yours. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, on behalf of the Central Company, I would like to thank you for inviting us to this meeting. And we have program us very well, and we hope that this meeting can run smoothly and can find solutions for the results of the litigation. That's all I can say. Thank you. Thanks to Mrs. Alisa Priscilla, DBA, MBA. Acara yang keempat yaitu penampilan video serta pemaparan informasi oleh Wakil Direktur. Pada Ibu Wakil Direktur, kami akan untuk menyampaikan informasi.
Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang sudah diketahui, omset perusahaan selama 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Dan begitu, kita akan menemukan apa saja faktor penyebab dari penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk bisa meningkatkan penjualan produk kita ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Acara yang kelima yaitu laporan setiap divisi. Laporan yang pertama akan disampaikan oleh bagian keuangan. Kepada Ibu Bertina Alabella SAK, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelumnya saya akan melanjutkan grafik keuangan perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Bisa kita lihat bersama-sama bahwa ada penurunan omset perusahaan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Seperti yang kita ketahui, seharusnya perusahaan memperoleh omset sebanyak 7 triliun dalam kurun waktu 1 tahun. Tetapi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, perusahaan mengalami penurunan omset yang cukup signifikan sebesar 2 triliun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Sekian laporan dari bagian keuangan. Terima kasih. Kepada Ibu Bertina Alabella SAK, kami ucapkan terima kasih. Laporan yang kedua akan disampaikan oleh bagian produksi. Kepada Bapak Raina Lahindra SPCN, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku manajer bidang produksi akan melaporkan bahwasanya di bidang kami sejauh ini baik-baik saja. Tidak ada kesalahan yang perlu ditangani maupun dikhawatirkan. Seperti yang kita ketahui, sejauh ini bidang produksi masih terus memproduksi produk seperti biasanya. Baik, itu saja. Terima kasih. Kepada Bapak Raina Lahindra SPCN, kami ucapkan terima kasih. Laporan yang ketiga akan disampaikan oleh bagian logistik. Kepada Ibu Yasha Jati SM, kami persilakan. Saya selaku manajer logistik akan melaporkan permasalahan yang ada di bagian logistik. Permasalahan yang ada di bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit. Seperti yang dapat kita lihat di layar, ini adalah keadaan gudang perusahaan saat ini. Keadaan gudang yang menyempit ini dikarenakan karena penjualan sedang mengalami penurunan, sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Produk yang cukup di gudang dikhawatirkan akan mencapai expired. Jadi saya harap melalui rapat ini kita dapat menemukan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana keadaan bagian permasalahan dalamnya? Sekian, terima kasih. Kepada Ibu Yasha Jati SM, kami ucapkan terima kasih. Laporan yang terakhir akan disampaikan oleh bagian pemasaran. Kepada Bapak Fian Atmaja SD, kami persilakan. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Izin menginformasikan bahwa bagian pemasaran juga mengalami penurunan penjualan yang akar permasalahannya belum diketahui. Jadi, bagaimana jika kita semua membahas masalah tersebut? Terima kasih. In the last 3 years, by 2 trillion. We hope should have been 7 trillion in 1 year. Well, the production section continues to purchase products as usual. And the logistics department said that a lot of goods hang piled up in the warehouse. Meanwhile, in the marketing department, there has been a landing house, the problem of which is not yet known. Kami ucapkan terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Memasuki acara yang ke-6, yaitu coffee. Mari kita beristirahat sejenak selama 15 menit ke depan untuk menikmati coffee break yang telah disediakan.
kami cukupkan untuk acara sendiri. Para tamu undangan yang kami hormati, selamat datang kembali di acara rapat gabungan omset perusahaan PT Fashion Flight Indonesia. Memasuki acara yang terakhir, yaitu diskusi mengenai laporan setiap divisi. Saya serahkan sepenuhnya kepada Direktur PT Fashion Flight, Bapak Dr. Andes Adi Nugroho SEM. Kami persilakan untuk membuka diskusi rapat pada hari ini. Marilah kita lanjut sesi rapat berikutnya dengan melakukan diskusi untuk menemukan apa sebenarnya penyebab turunnya omset perusahaan kita dan memecahkan solusi terbaik, mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah ini. Sebenarnya apa yang menyebabkan turunnya omset perusahaan kita? Mari kita cari sama-sama. Mungkin permasalahan ini ada di bidang produksi, karena bidang produksi terus-menerus memproduksi tanpa memikirkan penjualan. Maaf, tolong Ibu jangan asal bicara ya. Coba Anda pikirkan kembali, jikalau bidang produksi berhenti memproduksi, maka otomatis juga akan memberhentikan karyawan. Sangat tidak logis bukan jika sebuah perusahaan besar memberhentikan banyak karyawan tanpa adanya alasan yang jelas. Mungkin bisa jadi semua permasalahan ini datangnya dari bidang pemasaran yang kerjanya hanya santai-santai dan kurang dalam mengenai taktik pemasaran sehingga para customer tidak lagi membeli produk kita. Kenapa demikian? Bukankah saya sudah berpartisipasi lebih untuk meningkatkan penjualan kita? Kenapa ada saya yang sendiri berbicara bahwa semua akar permasalahan ini ada di bidang saya? Loh, memang kenyataannya begitu bukan? Kenapa Anda menuduh saya tanpa adanya bukti satupun yang logis? Lalu ada di bagian mana lagi? Sudah. Kenapa kalian malah jadi seperti ini? Kenapa kalian saling menyalahkan? Seharusnya kita bersama-sama mencari apa penyebab turunnya omset di perusahaan kita. Jika kalian saling menyalahkan seperti ini, tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Coba telusuri di bagian masing-masing apa penyebab masalah ini. Betul, betul sekali apa yang Bapak bicarakan. Sebaiknya kita mencari dokumen-dokumen yang menemukan permasalahan ini tanpa kita menyalahkan satu sama lain. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Adi Nugroho SEM dan para peserta yang telah menyampaikan pendapat atas diskusi rapat kali ini. Acara yang terjadi yakni pemaparan hasil diskusi divisi pemasaran PT Fashion Flight Indonesia. Marilah kita simak hasil diskusi dari divisi pemasaran. Kepada Bapak Fian Atmaja SE, kami persilakan. Baik, setelah saya telusuri akar permasalahan penurunan omset perusahaan kita berada pada kemasan produk kita yang dianggap para customer kurang efisien. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat bahwa banyak sekali customer yang komplain tentang produk kita yang tidak higienis, kemasan yang kurang modern, dan juga menyebabkan produk kita ini menjadi cepat basi. Jadi, menurut saya, solusi dari permasalahan ini adalah mengganti kemasan baru produk. Baik, silakan jika Bapak Ibu ingin menambahkan. Terima kasih. I agree with you, yeah, I agree. Doesn't it look almost always like everything?
Saya tidak setuju mengenai pendapat Ibu Alexa dan Ibu Helena. Dikatakan bahan tersebut sangatlah tidak efisien, mudah pecah, dan sangat susah untuk didaur ulang. Kita seharusnya memakai bahan berdasarkan plastik yang lebih murah, lebih efisien, dan juga lebih praktis. Namun, untuk itu kita belum bisa menemukan solusi agar produk kita tidak cepat basi. Saya ingin memberikan solusi berupa kemasan refill. Seperti yang kita ketahui, kemasan refill telah banyak digunakan oleh banyak produk karena kelebihannya yang terdiri dari bahan plastik, kemasan yang dapat berdiri, lalu dapat terurai secara alami, cepat dan mudah. Untuk solusi dari Bapak Renat mengenai suhu supaya tidak basi, kita bisa menambahkan tutup pada bagian pojok atas kemasan sehingga susu tetap terjaga kualitasnya. Betul sekali, saya setuju dengan usulan dari bagian logistik. Karena jika kita menggunakan kemasan dari bahan kaca, resikonya berat dan saat melalui proses pengeksporan kemungkinan rentan pecah saat di perjalanan. Sedangkan jika kita menggunakan kemasan dari bahan kaca, resikonya cukup ringan karena jika kita menggunakan kemasan dari bahan plastik, resikonya cukup ringan dan keselamatan produknya akan lebih terjaga daripada kita menggunakan kemasan dari bahan kaca. Terima kasih. Nah, perusahaan kita akan meluncurkan kemasan berbeda. Untuk itu, kita memerlukan strategi pemasaran yang baru, entah itu melalui baliho, iklan televisi, radio, apapun, melalui endorse, influencer yang memiliki pengaruh besar, atau bahkan kita bisa merekrut BA atau brand ambassador tetap agar lebih meyakinkan para customer. Terima kasih. Tapi, jika kita ingin merekrut brand ambassador atau melakukan iklan, kita memerlukan biaya yang cukup besar, sedangkan keuangan kita sedang mengalami penurunan beberapa tahun belakangan ini. Mungkin untuk membackup biaya dari bagian produksi, perusahaan kita masih bisa menanganinya. Akan tetapi, untuk biaya iklan sebesar ini, perusahaan kita kurang memadai. Terima kasih. The solution to this problem is to change the marketing strategy by changing the packaging and the footprint brand ambassador. But the price figures are not sufficient. For the delicious, don't worry because it's our company already to invest funds to advertise it. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga dengan kerjasama ini perusahaan kita akan semakin berkembang, serta uang di perusahaan kita akan stabil dan kedepannya akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Terima kasih. Baik, saya akan membuatkan surat kerjasama penyelenggaraannya untuk ditandatangani. Acara yang ke-9 adalah pemaparan hasil rapat penurunan omset perusahaan yang akan disampaikan oleh penulis rapat. Kepada Ibu Via Angelia SM, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan inti pembahasan atau kesimpulan hasil rapat pada hari ini. Pada rapat hari ini telah diputuskan bahwa perusahaan kita akan melakukan pembaruan terhadap bentuk kemasan dengan perusahaan pesan selama beberapa bulan ke depan. Adapun tujuan penggantian kemasan pada produk antara lain, yang pertama memberikan nuansa pada produk, memberikan daya tarik konsumen,
menambah perlindungan karya produk, dan memperpanjang masa tahanan produk. Ada juga manfaat penggantian kemasan terhadap perusahaan, yaitu untuk meningkatkan minat konsumen sehingga banyak produk yang nantinya akan terjual dan kemudian akan meningkatkan omset pada perusahaan. Solusi dari kegiatan program penggantian kemasan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di PT Fashion Flag ini. Dengan adanya program pergantian kemasan ini juga diharapkan dapat memajukan dan meningkatkan kredibilitas serta omset perusahaan yang sempat menurun. Sekian dari saya, terima kasih. For discussion today's meeting, it was said that our company will adopt this packaging for the several company over the next few months. Purpose of packaging customer on the product: first, give a difference to the product; second, by customer attraction; third, as protection to the product; fourth, excellent product reliability. Benefits of packaging customer for the company: first, increase customer offers; second, increase customer offer; third, the product packaging more practical and efficient. Conclusion: it is for the solution to this packaging science program activity that solve the problem that exists at the Fashion Flag company. With this packaging science program, it is not that we can express and impress the company, credibility and the number which is right. Thank you. Kepada Ibu Fia Angelia Esther, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penandatanganan penyaluran dana dari perusahaan PT Fashion Flag Belanda kepada Fashion Flag Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Direktur Pusat dan Direktur Utama. Kepada Ibu Mrs. Ansal Priscilla BA dan Bapak Dr. Andes Adi Nugroho SRMN, kami persilakan. Ini surat perjalanan yang harus ditandatangani. Silakan ditandatangani oleh Ibu Aisyah Priscilla dan Bapak Adi Nugroho. Silakan. Thank you for watching our video. I am Diah Putri Nirmalasari saying goodbye. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.